Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas apa bukti sejarah tentang Yesus. Nah, bagaimana sejarah dapat menunjukkan keistimewaan Kristus. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan oleh berbagai bangsa. Tidak saja terbatas pada bangsa Israel di mana Kristus dilahirkan. Tacitus, seorang sejarawan Romawi di abad pertama berkata, ada pengaruh yang kuat bahwa dalam tulisan-tulisan kuno para nabi mereka yang berisi nubuat tentang bagaimana di saat ini dunia timur telah muncul penguasa dan pemimpin yang kuat dari Yudea untuk menguasai seluruh dunia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari tulisan Tacitus ini diketahui bahwa pada saat itu diakui adanya penggenapan nubuat para nabi tentang adanya pemimpin dari Yudea yang akan menjadi pemimpin dunia. Saudaraku, Tacitus kan yang pertama yang telah menulis tentang adanya catatan-catatan kuno yang mengacu kepada Yesus Kristus. Sekitar 6 abad sebelum kedatangannya, Achilles, seorang pakar penulis Yunani, yang juga telah menuliskan tentang bagaimana bangsa Yunani mengharapkan kedatangan Tuhan yang akan datang untuk menanggung dosa umat manusia. Dalam kisah Prometheus, Hermes berkata kepada Prometheus sebelum ia dijatuhi hukuman, jangan memperhitungkan kesengsaraanmu ini, sampai seorang Tuhan akan muncul untuk menanggungnya dalam dirinya sendiri. Segala penderitaanmu dan dari kehendak bebasnya sendiri akan turun ke dalam kegelapan dunia orang mati. Perkataan ini secara samar-samar mengacu kepada Kristus. Para filsuf Yunani seperti Socrates dan juga Plato di sekitar abad ke-5 dan juga ke-4 sebelum Masehi dalam pencarian mereka tentang kebenaran telah mengajarkan adanya jiwa manusia yang kekal dan padanya ada hati yang murni yang dapat membedakan baik dan juga buruk. Dan bahwa kebaikan yang ada di dalam hati manusia itu berasal dari Tuhan. Walaupun belum mendefinisikannya dengan jelas, kedua filsuf itu menghubungkan dengan adanya logos, yaitu sabda atau firman, yang adalah hakikat keilahian yang menggerakkan alam semesta dan juga menggerakkan kebaikan di dalam hati manusia. Prinsip yang sama diteruskan oleh Aristoteles, yaitu bahwa Tuhan adalah penggerak yang tidak digerakkan oleh yang lain, dan bahwa manusia dan alam semesta bergerak menuju Dia. Berikutnya, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis di dalam Injilnya bahwa pemahaman ini digenapi di dalam Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran.
Hal ini tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan juga ayat 14. Demikianlah Kristus, Sang Anak Allah, Sang Sabda Allah, menjadi penggenapan dari apa yang telah dinanti-nantikan selama berabad-abad, bahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Berikutnya, sejarawan Flavius Josephus. Beliau adalah sejarawan Yahudi yang juga mengakui tentang fakta kehidupan Yesus, wafat dan juga kebangkitannya. Berikut yang ditulis oleh Flavius Josephus. Pada saat ini, hiduplah seorang Yesus, seorang yang bijaksana, karena ia adalah seorang pelaku perbuatan yang luar biasa, seorang guru dan juga orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dan ia mendapatkan pengikut baik dari kalangan banyak orang Yahudi dan di antara banyak orang yang berasal dari Yunani. Dan ketika Pilatus, karena tuduhan yang dibuat oleh orang-orang terkemuka di antara kita, mengutuk dia untuk disalibkan, mereka yang telah mencintainya sebelumnya tidak berhenti mencintainya, karena ia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, hidup lagi tentang dirinya. Dan sampai hari ini, suku Kristen yang dinamai seturut namanya tidak mati. Kesaksian Josephus tersebut menjadi penting justru karena ia sendiri adalah orang Yahudi non-Kristen, sehingga kesaksian objektif, netral, dan tidak dibuat untuk membela umat Kristen. Tulisan Josephus ini menjadi referensi yang sangat baik, mengingatkan ia menuliskannya pada zaman yang tidak jauh dari kejadian yang sebenarnya. Di abad pertama, di mana ia masih dapat memperoleh sumber yang akurat berdasarkan kesaksian para saksi mata yang masih hidup saat ia menuliskannya. Selanjutnya, lebih jauh ke timur, yaitu di China. Berabad-abad sebelum kedatangan Yesus juga sudah dilakukan apa yang serupa dengan penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Konfusius yang hidup pada tahun 495 sebelum Masehi, seorang filsuf besar di Cina yang percaya akan adanya Sang Pencipta, yang disebutnya sebagai surga atau Sangti atau Tian. Konfusius tidak menganggap dirinya sebagai seorang dengan kebijaksanaan sempurna, namun hanya seorang yang berusaha ke arah itu. Ia mengakui bahwa kebajikan yang ada di dalam dirinya adalah pemberian Sangti. Tulisan-tulisan Konfusius menjadi salah satu bahwa bangsa Cina yang juga telah lama percaya akan keberadaan Tuhan yang mereka sebut sebagai Sangti. Kepada Sangti, kurban terbaik dipersembahkan demi perdamaian atas dosa-dosa manusia. Menurut buku sejarah Cina, Kaisar Sun sejak tahun 2255 sebelum Masehi telah mempersembahkan kurban kepada Sangdi. Persembahan kurban kepada Tuhan oleh para kaisar Cina berlangsung terus sampai sekitar 4000 tahun sampai dengan tahun 1911 saat kaisar terakhir Cina diturunkan dari tahta di revolusi kaum nasionalis. Jadi persembahan kurban kepada Tuhan telah berakar di dalam berbagai budaya manusia sepanjang sejarah. Persembahan ini digenapi secara sempurna di dalam Kristus yang telah mempersembahkan nyawanya di kayu salib demi mendamaikan umat manusia dengan Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamai bagi dosa-dosa kita, juga untuk dosa seluruh dunia. Kedatangan Tuhan yang mengambil rupa manusia demi menebus dosa manusia telah menjadi kerinduan umat manusia sejak lama. Kerinduan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak mengherankan jika kedatangannya juga menyebabkan pengaruh yang juga begitu besar kepada umat manusia di sepanjang sejarah. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan
mengenai Kristus, yaitu tidak ada seorang pun yang lahir di dunia hidup seperti Yesus, yang moralnya tidak bercela, yang ajarannya sempurna, yang mukjizatnya tidak tertandingi, dan yang menyerahkan nyawanya dengan rela. Inilah Kristus menurut sejarah. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda untuk selalu percaya kepada Kristus dan juga kepada gerejanya, yaitu gereja Katolik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.